Kepolisian Resort Nabire mengamankan dan melakukan proses hukum terhadap 2 orang tersangka pencurian disertai tindakan kekerasan. Polisi juga mengamankan dan melakukan proses hukum terhadap 2 orang tersangka lainnya, yakni tersangka pembuat dan pemilik senjata api rakitan. Dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor disertai tindakan kekerasan di Nabire yang dilakukan pada 10 Januari 2025 pukul 14.30 sore waktu Indonesia Timur terhadap korban seorang pria 30 tahun bernama Didit Setiawan asal Demak yang berprofesi sebagai tukang ojek akhirnya dibekuk aparat kepolisian Resort Nabire. Kedua orang pelaku berinisial YK dan AK melakukan aksi kejahatannya dengan cara melempar korban yang saat itu sedang mengendarai motor dengan menggunakan batu. Korban yang terkena lemparan batu kemudian terjatuh dan motor serta uang milik korban dibawa kabur oleh kedua orang pelaku. Kedua pelaku YK dan AK yang masing-masing berumur 23 tahun ini dikenakan pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana. Selain pelaku pencurian dengan kekerasan, aparat kepolisian Resort Nabire juga membekuk 2 orang pelaku pembuat dan pemilik senjata api rakitan. 2 orang pelaku pembuat dan pemilik senjata api rakitan tersebut masing-masing berinisial MR, pria 34 tahun, profesi swasta, warga Jalan Sentriko RT 14 RW 2 Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, serta pelaku berinisial EW, pria berusia 37 tahun, yang berprofesi sebagai seorang perawat, bertempat tinggal di Kampung Air Mandi di Distrik Telukimi, Nabire. Berdasarkan laporan warga yang menduga pelaku MR warga Jalan Sentriko Kalibobo memiliki senjata api, Satreskrim Polres Nabire melakukan tindakan mengamankan MR dan sekaligus melakukan penggeledahan di rumahnya. Dari penggeledahan tersebut, aparat menemukan 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang lengkap dengan 1 buah magazin berwarna hitam disertai 1 butir amunisi yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur pelaku. Aparat Satreskrim Polres Nabire terus mendalami informasi dan akhirnya diketahui bahwa pelaku MR mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari pembuatnya, yakni pelaku berinisial EW, warga Kampung Air Mandi di Distrik Telukimi. EW kemudian dibekuk Satuan Reserse Kriminal di jalur Jalan Nabire sama Busa dan diamankan bersama sejumlah barang bukti lainnya, diantaranya 1 unit senjata api laras pendek merek Nippon, sisa-sisa peninggalan Jepang, serta sejumlah peralatan pembuatan senjata api rakitan lainnya. Sementara itu, pelaku EW memperoleh bahan-bahan untuk merakit senjata api dari seorang tersangka lain berinisial OB yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Polda Papua Barat dalam perkara kepemilikan amunisi senjata api. 2 kasus ini, yakni pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api rakitan ini, diumumkan oleh Kapolres Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Samuel Tatiratu dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Nabire pada Kamis 23 Januari 2025. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu meminta warga untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum agar tidak berurusan dengan aparat keamanan. Terkait dengan kasus curanmor dan kepemilikan senpi rakitan dengan amunisi yang ada dari kedua tersangka yang berada di belakang kita. Kami dalam hal ini sebagai Kapolres Nabire menghimbau kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Nabire terkait dengan penguasaan senpi rakitan yang bisa kita saksikan hari ini di press release. Mohon kiranya kita tidak mencoba untuk terlibat dalam hal merakit atau membuat bahkan memiliki hal-hal yang seperti ini yang nantinya akan berhadapan dengan sanksi hukum. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, saudara-saudara kita oknum di belakang ini akhirnya tertangkap, kan kasihan. Bagaimana menjelaskan untuk keluarga di rumah, terus bagaimana untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah. Ini tentunya resiko yang harus diterima berhadapan dengan hukum ketika dia sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi sekali lagi saya himbau, tolong rekan-rekan masyarakat kami di lapangan, janganlah terlibat dengan hal-hal untuk pembuatan senpi rakitan atau kepemilikan senpi tanpa izin. Tentunya ada sanksi hukumnya. Kemudian terkait dengan masalah curas yang sudah kita ungkap, ini beberapa kali kami sudah melakukan pengungkapan. Kami kembali menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam hal melaksanakan perjalanan ataupun dalam memarkir kendaraan.
sebelum keluar dari rumah kita berdoa, serahkan hidup kita kepada Yang Kuasa. Kemudian dalam perjalanan, sebelum berjalan kita pastikan kondisi motor kita seperti apa, sehat atau tidak. Dan kemudian di tempat tujuan pada saat parkiran, kiranya dalam memarkir kendaraan itu bisa langsung termonitor dari kita, atau itu bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga pada saat ada aksi kriminal itu sangat bisa terbaca oleh mereka-mereka yang di sekitarnya. Pun kalau kendaraan kita diparkir di rumah atau di tempat-tempat tertentu, tolong perbiasakan kita juga parkir yang ada areal CCTV-nya. Kalau di kediaman, kalau ada rezeki silakan memasang CCTV supaya bisa langsung memantau pelaku-pelaku yang sering beroperasi di siang. Tim Liputan seputar Nabire. Kasiumas Happy birthday,